Episode 30. Ma, sebenarnya aku dan Zizi sudah menikah, Ma. Aku peras membuat Mama Indah semakin bingung. Maafkan kami ya, Ma. Saat itu kami menikah tanpa sepengetahuan Mama dan Papa karena semuanya serba dadakan. Lanjut Pras menjelaskan. Ma, kenapa bengong begitu? Mama tidak suka aku jadi menantu Mama? Tanya Zizi dengan nada merajuk. Mama masih bingung, Nak. Kalian kenapa bisa menikah? Jangan bercanda, Mama sedang serius. Pernikahan bukan mainan. Ma, aku dan Zizi menikah siri di kampung halaman Zizi dan bulan depan seperti rencana pernikahan Zizi dan Bara kami akan melangsungkan resepsi pernikahan, Ma. Apa Mama keberatan? Tanya Pras. Ini benar Pras? Tanya Mama Indah. Dia merasa ini hanya bualan Pras saja agar membuatnya tidak bersedih lagi. Benar, Ma. Aku benar-benar menjadi menantu Mama tapi dari Mas Pras bukan Bara. Jawab Zizi tersenyum manis. Indah langsung memeluk erat tubuh Zizi. Dia sangat bahagia mendengar kabar ini. Ternyata kecewanya pada Bara bisa terobati dengan menikahnya Pras bersama Zizi. Sayang, terima kasih Nak. Terima kasih Mama, sangat bahagia. Ujar Mama Indah yang juga menarik Pras dalam pelukannya membuat Zizi dan Pras juga ikut bahagia. Mama mau malam ini merayakan makan malam keluarga. Mama akan umumkan pernikahan kalian. Ma, Arum masih sakit. Tunggu dia sembuh dulu ya Ma, baru kita makan malam keluarga. Ucap Zizi lembut. Karena dia juga ingin Bara tahu kalau dia dan Pras sudah menikah, jadi Bara jangan berharap lagi dari dirinya. Kami mau mengunjungi Arum di rumah sakit, Ma. Apa Mama mau ikut? Tanya Zizi dan diangguki Indah pelan. Dia akan memaafkan Arum karena Zizi sudah bersama Pras saat ini. Zizi membawakan satu parsel buah untuk Arum. Ayo masuk Z. Ajak sang mertua membuka pintu ruangan Arum. Terlihat jelas wajah lelah Bara sedang menunggu di sana. Maaf sudah mengganggu waktu istirahat Arum. Bar. Ucap Zizi pelan. Bara segera berdiri tegap dan mendekat pada ranjang di mana Arum berbaring. Ini ada buah-buahan segar bisa menambah daya tahan tubuh Arum nantinya. Ujar Zizi mengambil dari tangan Pras dan meletakkan di atas meja. Terima kasih, jawab Bara pelan. Bagaimana kondisi Arum? Bar? Tanya Bu Indah. Masih seperti ini, Ma. Masih lemah, Arum tidak mau makan. Jawab Bara. Zizi mendekati ranjang Arum dan berhadapan dengan Bara. Meskipun dengan rasa sedikit canggung, Zizi berusaha tak memperlihatkannya. Rum, ini aku Zizi. Cepat sembuh Rum. Bisik Zizi pelan membuat Arum membuka matanya. Zizi. Ya, ini aku Rum. Ada Mama Indah dan Mas Pras. Kamu apa kabar? Tanya Zizi tersenyum kecil. Aku minta maaf padamu Zi. Aku bersalah. Aku Arum terisak. Au, rintihnya menahan sakit bekas sayatan di perutnya. Zi, jangan banyak bergerak. Lukanya belum kering sempurna. Ingat Bara. Zi. Jangan menangis. Kami semua menyayangimu. Ucap Zizi lagi membuat Bara terenyuh. Kenapa Zizi bisa berkata demikian? Apa Zizi benar-benar sudah merelakan dia bersama Arum? Atau karena Zizi tahu Arum keguguran, Zizi berharap bisa kembali padanya batin Bara? Aku sudah memaafkan semua kesalahanmu Rum. Dan aku juga mau berterima kasih padamu. Untuk apa? Tanya Arum bingung.
Nanti kamu juga akan tahu. Istirahat yang cukup Rum. Berjuang untuk lekas sembuh. Jawab Zizi tersenyum. Bar, jangan lupa obat Arum diberikan tepat waktu. Untuk makanannya jika Arum tidak mau makan di sini tolong minta perawat belikan di luar. Kamu harus menjaga Arum dengan baik. Ucap Mama Indah membuat Bara dan Arum bengong seketika. Kenapa mamanya bisa berubah menjadi lembut? Apa karena Arum keguguran? Atau hanya kasihan saja? Berbagai pikiran menghantui Arum. Mas, aku pikir-pikir kasihan juga pada Arum ya Mas. Ucap Zizi saat mereka hendak pulang ke apartemen. Itu mungkin balasan untuk mereka sayang. Jangan dipikirkan, jawab Pras. Oh ya, untuk gaun pengantinnya kamu mau yang baru atau bagaimana sayang? Tanya Pras. Bukannya saat itu kamu ikut mengukurnya Mas. Jadi yang itu saja biar menghemat waktu. Tidak perlu ukur lagi. Jawab Zizi. Seperti sudah ditakdirkan akan bersama ya sayang. Mas selalu menemani kamu hingga akhirnya Mas yang menjadi mempelai lelakinya. Ujar Pras terkekeh kecil. Papa rasa Bara perlu tahu Mak. Ujar Papa Pras. Ya, Mama juga sudah membicarakan pada Zizi dan Pras Pak. Jadwal pernikahan Zizi dan Bara tidak diganti oleh keluarga Zizi. Hanya saja digantikan oleh Pras sebagai mempelai laki-lakinya, jelas Mama Indah. Kamu percaya mereka saling cinta Ma? Atau hanya sandiwara untuk membuat kamu bahagia saja? Awalnya Mama juga berpikir begitu Pak. Tapi Zizi tidak pernah berbohong, apalagi perhatian Pras padanya membuat Mama yakin kalau mereka memang saling memiliki rasa cinta. Lagi pula Mama tahu persis Pras seperti apa, dia jauh dewasa daripada Bara. Dan untuk Arum Mama juga mau minta maaf karena keegoisan Mama dia jadi begini Pak. Jujur hati Mama mana yang sanggup menelan rasa kecewa sebegitu dalamnya. Papa sangat mengerti Ma. Mungkin ini semua efek dari kesalahan Papa di masa lalu membuat kamu jadi overprotective. Ingin semuanya sempurna tanpa kesalahan sedikit pun. Hal itu diakui Mama Indah, kesalahan suaminya di masa lalu masih meninggalkan trauma berat hingga dia sulit memaafkan bentuk suatu pengkhianatan. Pagi menyapa. Sang mentari mulai menyinari aktivitas sepasang suami istri ini, dimulai dengan sarapan bersama lalu ke kantor seperti biasanya. Hari ini entah apa lagi yang akan didapati Pras dengan ulah karyawannya. Pras sebenarnya sedikit kesal dengan ulah para karyawannya itu, tapi sepertinya Zizi menyukai permainannya ini hingga Pras ikut andil. Sebenarnya Pras ingin menyudahinya sebelum para karyawan berharap lebih pada dirinya. Tapi Zizi belum mau mengatakan sampai acara resepsi mereka berlanjut nanti. Sayang, hari ini jangan yang aneh-aneh ya. Kepala Mas pusing menghadapi mereka. Ucap Pras saat hendak masuk ke dalam ruangannya. Mas, mereka itu fans kamu loh. Sekarang kamu yang jadi artisnya harus profesional meskipun kamu sudah punya aku. Jawab Zizi. Mas maunya bermesraan terus dengan kamu, tapi jika mereka terus memata-matai kita Mas juga risih sayang. Aku Pras. Ini kantor Mas. Mesra-mesraannya di rumah saja. Sebentar lagi ada utusan dari kantor Pak Alex yang akan datang. Ucap Zizi mengingatkan jadwal sang suami. Oh ya, tadi Mama telpon katanya lusa Arum dan Bara akan pulang, kita diundang ke sana untuk makan malam. Ingat Zizi dan diangguki Pras. Kita harus cari cara agar Zizi tersingkir dalam permainan ini. Ujar Ratih. Tiga perempuan ini sedang serius berdiskusi.
Aku setuju karena sepertinya kalau Zizi ikut andil pasti dia yang menang secara dia banyak waktu bersama Pak Pras daripada kita. Ujar Nita. Bukannya dua di antara kita juga akan tersingkir dalam permainan ini. Tidak mungkin kan Pak Pras memacari kita bertiga, sahut Vina ikut berkomentar. Iya Vin, tapi posisi Zizi lebih menguntungkan di sini. Kita lebih sulit mendapatkan Pak Pras jika dia ikut. Jelas Rati. Kamu lihat sendiri kemarin bukan belum apa-apa Zizi dan Pak Pras sudah berdekatan di dalam ruangan. Apa itu tidak bahaya untuk kita? Lanjutnya. Benar sih Ti. Tapi apa rasanya tidak adil jika kita memutuskan sepihak saja sedangkan Zizi masih ingin ikut dalam permainan ini? Aku rasa biarkan saja dulu toh Zizi bisa menjadi jembatan buat kita mendekati Pak Pras. Jika Zizi tidak ikut kita tidak tahu jadwal-jadwal Pak Pras. Bukannya Zizi berjanji akan bersaing sehat dengan kita. Jadi apa yang harus kita takutkan? Jawab Vina. Nita dan Rati tampak berpikir sejenak. Memang benar kata Vina. Zizi bisa membuat mereka dekat dengan Pak Pras, contohnya waktu makan malam dulu. Pak Pras datang karena ingin menemui Zizi meskipun karena ada file yang terbawa oleh Zizi hari itu dan dibutuhkan oleh Pak Pras. Oke. Zizi masih kita ikutkan tapi harus tetap dalam pantauan. Ucap Ratih dan diangguki anggota lainnya. Terima kasih untuk kerjasamanya Pak. Sepertinya produknya sudah bisa dikirimkan. Ujar karyawan Alex. Ya. Kami juga berterima kasih sudah dipercaya untuk menjadi distributor pertama untuk mall yang dipimpin oleh Pak Alex. Jawab Pras. Sampaikan salam kami untuk beliau. Lanjutnya, nanti akan kami sampaikan. Beliau saat ini tengah di luar negeri. Pantas saja bukan dia langsung yang datang. Batin Zizi karena tadi pihak kantor langsung yang menghubunginya. Kalau begitu kami permisi dan semoga kerjasama ini bisa berlangsung hingga saling menguntungkan. Ujarnya menjabat tangan Pras dan Zizi bergantian lalu pamit. Zizi masih sibuk dengan berkas di tangannya. Memilah mana yang harus disalin. Sayang aku ke belakang sebentar ya. Ujar Pras sambil membuka jaket dan bangkit dari duduknya. Tiba-tiba Pras menginginkan kopi. Kepalanya sedikit berat hari ini mungkin karena terlalu banyak pekerjaan. Menghirup kopi di ruangan sambil bersandar di paha Zizi sepertinya akan membuatnya cepat membaik, pikir Pras. Zizi yang sedang sibuk tak memperhatikan suaminya pergi. Setelah selesai memilah file, Zizi melihat tidak ada lagi Pras di sampingnya. Zizi segera bangkit mencari sang suami. Mas, kamu lagi apa? Tanya Zizi setelah menemukan sang suami di pantry. Tiba-tiba Mas menginginkan kopi, sayang kamu mau? Tawar Pras segera membalikkan tubuhnya dan melihat Zizi. Baru saja Zizi akan melangkahkan kakinya mendekati Pras, tiba-tiba Ratih dan Vina datang menghampiri mereka membuat Zizi tak melanjutkan langkahnya. Pak Pras kenapa datang kemari? Tanya Ratih. Kalian mau kopi? Tawar Pras bingung dengan situasi ini. Kalau Bapak menginginkan sesuatu bisa katakan pada kami Pak. Biar kami yang antar. Ujar Vina tersenyum genit sedangkan Zizi hanya terdiam. Aku bisa membuatnya sendiri? Jawab Pras. Kalau begitu mulai besok aku akan antarkan kopi yang enak untuk Bapak. Ucap Ratih. Tidak perlu. Saya hanya sesekali saja mengopi jika sedang sakit kepala. Bapak sakit kepala? Butuh dipijit Pak. Saya bisa memijat Pak, dulu saya lahirnya sungsang loh Pak, kata orang pijatan saya enak Pak.
Cerocos Vina. Oh ya, apa bisa langsung sembuh? Tanya Pras dengan mimik wajah penasaran membuat Zizi melototkan matanya melihat Pras. Dicoba saja dulu Pak, siapa tahu langsung sembuh kan? Jawab Vina. Maaf Vin, tapi sepertinya tidak bisa karena sebentar lagi Pak Pras harus ada rapat dengan pihak notaris untuk proyek baru yang sedang berjalan. Jawab Zizi membuat Vina menatap Pras. Memangnya masih ada jadwal Bu Zizi? Tanya Pras sambil menahan senyumnya. Anda lupa Pak kalau semalam sudah saya kirim emailnya. Oh, kalau begitu maaf sekali Vin. Lain kali sepertinya saya harus bersiap dulu sebelum mereka datang. Ujar Pras segera pergi. Vina menghentakkan kakinya kesal. Karena hampir saja bisa membelai tubuh Pras tapi justru Zizi yang menghalanginya. Saya pamit dulu, sebentar lagi mereka akan datang. Ucap Zizi berjalan cepat.